Pas lagi kita ngerokok gitu, ngobrol ngalur ngidul, ada anak-anak kok. Anak-anak itu apa ya? Kalau anak kecil, mungkin umurnya 9 tahun atau 10 tahunan. Rambutnya gimbal-gimbal. Nama jembatan setan. Dibilang jembatan setan. Emang kiri kanan emang jurang. Kok jembatan setan? Nah temen gue bilang ini, jembatan setan. Mana ada sini setan? Kalau ada gue pantek. Jadi misalnya gue gini nih, gue ngerokok nih ya. Gue ngerokok nih. Terus gue ada gini nih. Susul. Mas, ini. Nengok ke pendaki muter balik. Itu kok nggak salah. Itu mungkin maghrib. Mukanya nggak ada rata, bro. Pingsan semuanya. Dia bukan pingsan jatuh. Sini ya pingsan. Nggak ada mukanya. Ngilang. Gue nggak ngeliat. Kan dia lari, si botak. Sama Kiki. Mas, tungguin mas. Maksudnya, tungguin mas. Bareng. Kan kita kesasar. Nggak ada. Pendaki itu ada 2 orang. Tapi nggak ngomong. Mas, dipanggil nggak mau. Nggak nengok, sorry, nggak nengok. Mas. Nengok, mukanya nggak ada. Katanya begitu. Ini bareng sama yang mendaki Jabar juga tuh? Pendaki Jabar nggak tahu di mana. Dia nggak bareng sama kita. Setahu gue kita turunnya bareng. Apa di lintas jalur gue nggak ngerti. Apakah kan banyak di situ kan banyak bisa lintas jalur. Itu gue bilang, lu jangan macam-macam. Nggak mungkin ada orang muka rata. Bener gue lihat bro, sumpah. Pakai nama tuh, jangan ngomong masalah, ngomong Tuhan di sini. Lu jangan sembarangan lo di sini. Yang pas dia ada siuman lihat gitu. Lo halu kali lo, gue bilang. Tadi turun, kita kan belum makan. Lapar mungkin. Lapar kali, makan dulu deh, ngemil. Gak lama kemudian ada seorang pendaki. Tapi ini gue lupa tuh entah di pos 2 atau pos 3 gue lupa. Tapi dia lebih tua dari gua. Wah, dari kita lah ngomongnya, lebih tua. Udah ubanan juga kayak gua. Kayaknya mas dari puncaknya tadi siang. Kok belum ini? Iya pak, tadi nyasar. Kok bisa nyasar? Nggak tahu. Ini teman saya sering, si botak dia mah gini. Ngerokok mulu. Nah, gue yakin itu jalur itu. Gue yakin. Gue diam aja. Tapi bapak-bapak itu bilang ini, udah ikutin jalur ini. Ya udah, saya duluan ya. Bukan bapak-bapak sih, mangan ya paling di atas gue 5 tahunan. Lu jalan cepet. Dia naik apa turun? Turun. Rupanya pas lagi itu si Kiki mungkin, nah itulah yang nggak boleh kalau kita menuruni gunung itu, jangan lari lah. Kecengklek itu apa namanya ya? Kesleo. Plak gitu loh. Cengklak ya. Aduh sakit. Aduh gila, kenapa lo ngapain sih lari-lari? Itu ini, ya udah kan dikasih tahu jalurnya ini, udah ikutin aja. Akhirnya kita berhenti. Kalau nggak salah itu mungkin di pos 2 ya, kalau nggak salah. Berhenti di situ, diobatin. Gue bilang gini, ini kalau turun malam nih, resiko baterai habis semua bos. Tidak ada bocoran baterai, habis. Lo mau turun gimana? Terserah lo deh. Apalagi lo botak, lo udah sering kesini. Gimana? Mau maksain? Lo udah sering sini gimana? Kok kita bisa nyasar? Gue sempat kesal tuh. Ya gue yakin gini. Panjang lah ceritanya tuh. Udah di tenda aja. Toh kita logis masih ada, air ada. Di tenda. Pos 2 atau pos 1 gue udah lupa banget tuh. Pas di udah tenda. Terus kita evaluasi kalau bisa nyasar. Jadi kita sidang itu si botak. Lu udah sering kesini katanya. Iya gue sering, tapi lewat TK lagi baru sekali. Kalau semuanya udah saya sewanting, cuntel, saya lo.
Lo gimana sih lo? Gue bilang gitu, gue sebenarnya nunjuk. Lo jangan gitu dong, nunjuk gue. Kesannya gue divonis dong. Semua pada nyalain dia. Ya lo kan akam sini istilahnya. Lo kan orang Wonosobo. Kan dia orang Wonosobo asli. Iya tapi gini. Udahlah, gak usah didebatin. Udah tidurnya kita nikmatin. Mungkin besok cuaca cerah. Mungkin banyak ketemu pendaki lain. Kita turun. Ngobrol, ngalor ngidul ya nggak? Udah capek sih, itu Kiki tetap ini udah lumayan sakit ya kan? Gimana Ki? Nggak apa-apa. Tidur gitu. Gue nggak tahu itu apa tuh. Dia bilang nih, ini siapa nih ya bayangan hitam? Gue pikir orang gitu ya. Pas gue keluar, gue kayak membentur sesuatu, kayak ada bulu-bulu banyak tuh, gue jatuh. Gue liat kakinya, gue liat kaki kok. Gue situ takut, gue pikir mungkin di zaman itu ya, mungkin macan atau apa jatuh bang. Gue kaget gue, jatuh gue. Kayak membentur gitu, gue bulu, ada dua kaki. Itu gue nggak bisa atasnya tuh. Gue waktu itu mau beser, gue jatuh. Kenapa lo? Kata Kiki, nggak apa-apa, gue kayak liat ini. Pas gue udah ini keserupan. Si Kiki keserupan. Si Nia keserupan juga. Gue pusing situ muka botak. Ini kesurupan nembang lagi. Nembang lagi. Kali ini bukan nembang lagi, gayanya udah gaya seorang Penari. bukan nyinden tapi kayak model kayak mungkin wayang golek atau apa kayak gitu loh. Begini-gini tangannya. Kayak memainkan seorang tokoh dalang. Nah si Kiki itu, Kiki itu, dia begini. Bukan kaget, kenapa nih? Gue gini, matanya udah nggak kelihatan. Gue pikir hipo, ternyata bukan hipo. Kata orang sekarang dibilang apa sih kalau tidur? Rep-repan ya, kayak ditindihin gitu. Kayak dia teriak, tolong. Ya ampun, bukan saya. Iya kan sampai kayak saya kembalikan. Wah, gue bilang nih, kenapa nih gue bilang gini kan? Gue nggak tahu itu. Nah, itu tuh lama banget, cepat berhenti sebentar. Gue ngerokok aja. Tapi dalam gue ngerokok itu gue jadi teringat pesan mbak gue, kalau kamu mengalami kejadian atau di hutan belantara atau di gunung, kalau kamu kejadian kamu suka diterima dengan akal, nalar, logika, kamu mohon ampun. Pertama kepada Tuhan, kedua kepada penguasa situ. Ya percaya nggak percaya, ya kan? Ngomong gitu, itu tetap kita juga orang beragama, ya gue baca surat yang gue ingat, nggak mempan. Bukan gue tidak percaya loh. Dan ini pas dia yang meracun itu pakai dalam bahasa Jawa, gue nggak ngerti bahasa apa itu. Posisi Nia pas kemasukan sinden tuh dia duduk Begini kayak begini. Kalau si Kiki tidur guling-gulingan. Pertama begini, akhirnya guling-gulingan. Si botak Diem. Si botak diem. Botak begini, gue nggak tahu apa nih ngomongin. Lo ngomong apa? Gue nggak tahu ya. Lo kenapa? Ini kenapa? Gue nggak tahu nih. Lo, ada apa dengan ini? Ada apa dengan di Gunung Merbabu? Itu kayak dia ngomong, tapi gue nggak tahu apa sih dia ngomongin kayak kita. Kan gue nggak tahu. Komat kamit gitu. Apa ini ya? Gue nggak tahu dari mana tuh ada orang mungkin kalau dibilang mungkin ada orang desa lewat. Tapi yang gue aneh nih, kok munculnya kok dari dalam kayak bukan ini ya? Itu malam itu turun kabut tebal. Dari arah mana datang gue nggak tahu. Pokoknya gue lagi gini, ini dua orang masih keserupan. Gue nggak tahu apa yang mesti gue lakukan. Buntu, gue hanya pasrah aja. Ya udah, kalau Tuhan berkehendak, maksudnya berkehendak ya udah sembuhkannya. Udah tidak ada daya upaya. Ada bapak-bapak pakai baju kayak baju dalang, bukan baju dalang ya, baju kayak lurik lah, baju Jawa. Kan gue pikir, malam Pak, kula nuwun Pak. Kenapa itu temennya? Nggak tahu Pak. Nah, yang gue aneh nih bapak-bapak ini, dia pakai
kayak caping. Caping kayak topi petani. Ya kan? Nggak tahu nih. Kenapa itu? Tapi dia begini nih. Pak, mohon maaf Pak. Bapak siapa? Dibuka capingnya. Nggak tahu udah kayak kakek. Oh keriput banget. Wah aku langsung begini merinding. Itu temennya. Itu 2 orang temennya itu. Kurang ajar di tempat ini. Si botak lihat begitu. Lihat begitu si botak lihat kayak begitu. Gini botak. Yang gue lihat ya. Gue jobrak. Pingsan ya. Pingsan, gue nggak tahu tuh pingsan atau apa. Pingsan atau ketakutan nggak tahu kenapa. Tapi anehnya gue dengan bapak itu kok merinding langsung. Dia bilang ini, Mas nggak usah takut. Itu teman Mas. Ya kalau saya sih bukan siapa-siapa. Saya orang kampung sini. Coba nanti iniin. Gue nggak tahu diapain. Mas, tadi ada ngambil batu ya? Batu apa? Pas lagi ngomong begitu, gue lihat itu orang 2 orang itu tenang. Tidur. Cuman nggak tahu dipegang, nggak tahu baca apa, nggak tahu. Tidur. Mas, itu tadi temannya ngambil batu ya? Batu. Nggak tahu Pak. Langsung bilang, pas. Iya Pak, ngambil batu Pak buat nahan buang air. Coba ambil. Gue geledah. Itu batunya. Gue pikir batu koral ya. Itu batunya ya. Yang gue lihat ya, seingat gue. Nggak bakal gue lupa. Batunya itu warna pinggirannya biru. Tengahnya putih. Terus ada hijaunya dan merahnya. Ini batu kerajaan kita. Gue langsung. Ini batu kerajaan kita. Gue langsung begini nih. Ih, Bapak ini siapa ya? Kerajaan. Maksud Bapak? Udah gak apa-apa. Batu. Dapat gue ambil. Nah, apa nih Pak? Tapi ini teman kamu ini gini nih, gilang-gilang kepala. Apa kalau Jawa bilang totok kromo tidak ada. Aduh, gue langsung. Yang satunya lagi yang ngikut sama sampean, anak gimbal. Itu kan orangnya. Gue merinding bro. Anak itu ada bro. Yang ketemu di bawah itu, yang gimbal itu. Yang bilang ke orang gila. Ketawa-ketawa gitu. Gue gini. Yang memang sosok itu yang waktu pertama kali gue lihat itu biasa. Begitu dia caling. Si anak gimbal. Caling ke atas, ke bawah, ke caling. Si anak gimbal ini. Tapi yang gue bingung anak itu begini. Makasih Kang Mas. Dia kok bisa ngomong? Langsung gue keringet dingin. Cuman kelihatan anak kecil pas saat itu aja, pas bawa bapak nunjuk. Iya, itu orang yang ikut. Tambah. Teman kamu di sini yang ditunjuk ya, tapi nggak bilang nama. Tuh mengeluh mulu, menyumpah. Oh iya Pak, maaf Pak. Setiap gue tanya Bapak itu tidak jawab. Selama gue ngobrol nih kayak lo gini, di depan tenda, itu lainnya udah ngejoprak semua. Gue begini. Temen gue gini. Yang si Kiki itu yang gue lihat Kiki itu tidur gini. Matanya melek. Enggak, matanya melotot, mulutnya ngangap. Pak. Gue nggak tahu panggil Pak, gue nggak tahu panggil Mbah, gue nggak tahu panggil kakek. Antara itu 3 panggil. Kenapa itu teman saya? Jiwanya sudah masuk ke dalam kerajaan saya. Jiwanya. Itu batu kerajaan saya. Batu mustika. Gue ingat banget bilangnya batu mustika. Kan bagi gue, kalau yang ini kan, gue anggap, nggak mungkin gue mimpi ya. Si bapak itu senyum aja. Kayak kakek. Tapi fisik bagus itu loh. Seger lah ya. Seger, tapi ininya udah keriput. Tapi gagah gitu loh. Tuh kok tinggi banget, kakinya tinggi banget. Kayak
kakek siapa? Dia, nggak usah tahu. Kamu tidak perlu. Jadi ngomongnya gini ya. Gue bukan ngomong kayak lo begini. Ada suara. Kayak mungkin bahasa batin kali ya. Kalau gue ngomong sama lo kan kedengeran nih. Ngomongnya. Nah kayak gitu. Ngomongnya. Bukan kayak, berarti kalau gue ngomong sama lo kan berarti. Suaranya ada. Suaranya ada kan? Kagak ada. Dan dalam hati gue juga nggak bisa bahasa Jawa. Padahal ibu gue orang Jawa tapi gue tidak bisa Jawa. Bapak gue orang Palembang tapi gue nggak bahasa Palembang. Gue lahir di Jakarta. Kok terjadi dialog dan klop gitu? Dibilangnya bukan ini. Kang Mas ini orang baik. Kang Mas ini bukan Kang Mas yang salah. Memang udah bilang, Pak, saya mohon maaf, Pak. Gue begini. Sampai gue mau ini kok mau sujud. Yang gue anehnya, ngapain Kang Mas? Dibilangnya Kang Mas. Ngapain Kang Mas bersujud dengan saya? Kang Mas tuh bersujud kepada Tuhan. Justru Kang Mas tuh bersujud dengan Tuhan. Kalau saya mau hormat kepada Kang Mas, gue kan bingung. Lah gue lebih muda kan, kenapa kakek itu mesti hormat kepada gue? Dalam hati ya. Mia itu, kenapa Pak? Tolong Pak, teman saya tolong Pak. Saya mau pulang, saya minta maaf. Gue cuma bilang, saya mau pulang, tunjukkan saya ke jalan, ke arah. Turun. Pas saya naik, turun. Itu saya maafkan. Itu tunjuk cewek. Tapi yang itu, teman kamu itu beli batu itu. Nyata dia beser di situ, di batu atau gubuk. Mengencingi gerbang. Mungkin gerbang gaib kali. Beser di situ. Sempat beser. Kencing ya, kencing. Mengotori dengan kencingnya itu. Dia bilang ini ya. Rakyat. Saya tersinggung, marah. Jiwanya, dibilangnya ya, itu kan tetap rangkap. Wujud dia, bisa. Tapi dalamnya udah nggak ada. Bukan takut. Sukmanya. Mungkin sukma kali kalau sekarang. Kalau gue ngomong begitu. Aduh Pak, tolong. Saya nggak tahu. Mungkin, kalau, yang anehnya kenapa dia manggil gue Kang Mas? Mungkin Kang Mas bisa menolong. Saya nggak punya apa-apa. Itu dialog begini. Selama gue dialog begini, gue ngerokok. Itu rokok tuh nggak bisa kehirup. Gue nggak tahu tuh. Gue biasa kayak lo gini ngerokok nih. Mau kehirup. Dan pas lagi ngomong itu, namanya di hutan wajar kita dengar suara binatang, burung atau apa. Gue nggak bisa. Pengang. Gini nih, kayak lo kopi kalau gini nih. Pusing. Dan jam tangan yang gue lihat, jam tangan gitu. Muternya cepet, Pak. Cepet. Tapi kan gue, kayak lo gini. 1, 2, 3. Lihat ke tenda, karena ini di tenda. Kalau yang si botak dengan tidurnya, mungkin terlelap atau pingsan, sini ya dengan tidurnya, si Kiki nggak. Kalau gue bilang bukan tidur wajar kan menurut gue ya, nggak gitu. Gue bilang gini, ya udah, nanti Kang Mas istirahat aja, tidur. Nanti Kang Mas yang bisa nolong. Terima kasih. Hilang langsung pas. Atau mundur. Bukan gini nih. Terima kasih. Udah nggak ada. Gue bilang gini nih, aduh gimana nih ya. Gue waktu itu gue berpikiran gue udah buntu. Gue bangunin nggak ada bisa bangun. Tapi bener tidur. Si Kiki. Ada. Nafas ada. Gue tidur. Gue udah pasrah, gue udah berdoa gini. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya. Gue nggak ada pikiran, gue hanya pikiran semoga ada bantuan, maksudnya mungkin pendaki ada yang turun atau naik atau apa, ada pertolongan. Gue tidur gue pas sebelahan si Kiki itu. Gue tidur aja. Ki bangun Ki. Gue teriak, gue di telinganya. Ki bangun Ki. Gue ucapin itu ya.
apa bahasa-bahasa yang gue ingat apa yang Doa. Ki bangun Ki. Mungkin karena gue udah capek atau gimana, gue tidur. Di dalam mimpi gue itu, kan singkat ini ya cerita lah. Gue mimpi, gue gak tau gimana, gue tidur ngantuk banget tidur. Gue udah masa bodoh amat, gue udah pikirin lain lah. Semoga yang gue tahu mungkin pasti ini banyak ketemu pendaki. Mungkin kita ada pertolongan. Gue tidur. Di tidur gue itu mimpi. Ada seorang putri, mungkin kayak zaman dulu yang di kerajaan gitu. Terus si Kiki itu yang gue lihat di sampingnya apa ya, mungkin kalau bisa apa ya, kalau gue gambar itu apa ya, dia di samping kayak kita gini duduk ya, terus kayak duduk di belakang itu kayak model disetrap gitu loh, kayak bukan diikat ya, tapi diem aja gitu. Di belakang putri itu. Iya, sama disambungkan dengan para hulu balangnya itu. Terus ada seorang berpakaian itu yang ada megang ini. Tombak atau? Ada yang megang tombak, ada yang megang panah, ada yang megang apa ya? Ada megang kayak model mungkin palu gada atau apa kayak gitu. Yang gue ingat ya, itu kan gue mimpi. Anggap aja gue mimpi. Gue itu lihat Kiki. Tolong. Gue ini tolong. Gue minta maaf. Kan itu mimpi ya. Kiki kenapa lo begini? Gue dalam mimpi itu dialog dengan Kiki. Terus ada suatu sosok orang tinggi besar. Seperti kakek-kakek itu di mimpi gue. Kakek-kakek yang itu ngomong sama gue. Sudah, dibilangnya ada mungkin dialog ini ya, dialog. Sudah Tuan Putri maafkan saja. Batunya sudah di saya. Bawa temannya pulang. Jadi kayak gimana? Kayak gue jemput lo di gerbang. Ayo. Balik. Yang gue inget ya, itu yang gue inget. Nah, sekarang gak bakal lupa gue. Pokoknya yang gue inget itu, terus gue minta maaf dengan cara begini. Maaf, langsung bilang gini, kamu tuh orang baik. Kamu masih ada terah keturunan dari ibu kamu. Gue waktu itu gak tahu. Gue gak tahu gimana, pagi-pagi, tiba-tiba kayak gimana ya, bukan... lu kalau nyelam, kita berenang, kalau kita kehabisan napas kan, gitu tuh. Itu kita bangun gitu. Bangunnya begitu, Itu semua pada keringet banjir. Jadi seolah-olah, nggak tahu ya, kayak mengalami suatu mimpi buruk. Termasuk gue juga. Bangun barengan. Yang pertama bangun gue, nggak lama gue gitu loh, kayak gue tanya, kayak habis kena rekod lah ya. Ya, gitu. Gue nggak tahu itu jam berapa, mungkin subuh. Langsung, itu kenapa ya? Ternyata semua tuh mimpinya sama semua pada nonton. Gue bawa si Kiki itu. Kayak, itu... apa ya kalau gue bilang, bukan gerbang, kayak suatu... sebelum apa ya, mungkin dibilangnya itu keputren ya. Kalau istilahnya masuk ke dalam di kayak mungkin keputren. Pendopo seperti itu. Gue lihat banyak duduk-duduk. Ya, keputren tempat istirahat putri-putri. Iya, seperti itu. Semua itu mimpinya sama. Langsung gue bilang gini, Kiki, gue bilang, gila lo juga lo nih ya. Ini gue nggak tahu, gue minta maaf nih. Jangan minta maaf sama gue lah, minta maaf sama Tuhan. Akhirnya mengakui. Paginya itu ada pendaki naik. Rupanya pendaki ini gue nggak tahu dari mana. Kayak yang bisa ngebaca, bukan nggak baca ya. Ada yang aneh menurut gue tuh, yang pakaian belangkon. Dia pakai belangkon, pakai pakaian Jawa gitu. Mas, pasti ada sesuatu ya semalam ya. Mas tahu dari mana? So tahu banget kan, gue bilang gitu. Nggak apa-apa. Baik-baik aja kan. Terus langsung dibilang, ambil air. Rupanya air apa nih? Kan air Zam-Zam. Ada temennya kata baru dari bapaknya habis naik haji atau apa. Mas minum air Zam-Zam, minum. Udah mas aman. Udah nggak ada yang nempel itu. Terus pas lagi mau turun, gue dari ini nih, udah nanti aja ceritanya.
Bener, paginya itu banyak pendaki naik, kita turun. Aman, selamat. Jalur yang sama. Jalur yang sama. Jalur yang sama. Turun, ngobrol ngopi di yang desa Kopeng itu, ngobrol sama terus situ ada sesepuh situ. Jadi kayak langsung lihat gini. Di rokok itu waktu itu mungkin kelobot ya, kaung ya. Kau. Kemarin naiknya ya. Sama siapa, sama ini. Sampean ngambil apa? Gue kan kaget. Gue gak bisa jawab kan, ngapain gue jawab? Dalam hati gue ngapain loh. Kiki langsung. Maaf Mbah. Biar mereka yang cerita. Langsung gini. Anak kota. Gayanya seruntulan. Bahasa Jawa kali seruntulan itu. Ini bahasa Jawa ya? Iya. Lain kali. Tunjuk si botak. Kamu kan anak sini. Mungkin dalam bahasa Jawa ya, yang gue tahu. Kamu bisa ngasih tahu dong teman-teman kamu. Nih, Toto Kromo. Kasih tahu dengan teman-teman kamu dong. Kamu anak sini. Yang di itu si botak dalam bahasa Jawa. Gue tanya si botak. Tak, kenapa tak? Iya, gue lupa ngasih tahu sama lo. Jangan ambil sembarangan di sini. Jangan buang air sembarangan. Permisi. Sorry, gue lupa ngasih tahu. Si botak. Seperti itu. Pas, oke lah udah itu. Udah kita sudah tiba di rumah. Udah lupa dengan kesibukan masing-masing. Berapa minggu kemudian nelpon. Sini ya, Ru, yang dari Gunung Merbabu ngikutin gua. Gua pusing. Yang mana nih? Sini ya. Sinden. Oh, anak gimbal. Anak gimbal. Satunya lagi ada sosok, kata dia ya. Ada kayak cewek, pakaian putih. Ya, kalau nggak itu Mr. K gitu kan. Ngegelait gue, Ru. Gue kan nggak ngerti kayak gitu-gitu. Gue tolong, takut. Ya udah gue bawa ke ada paranormal gitu kan. Ngikut. Ini apa lagi sih? Kok kita udah di kota, lu jangan mau macam-macam. Serius, ngikut gue, Ru. Sampai kamar mandi, gue nggak berani mandi. Seminggu nggak berani mandi seminggu. Di kamar mandi tongolin. Aduh, gue jadi merinding. Terus Kiki, Aduh, gue masih dimimpiin. Lo jangan ngomong, jangan gini. Kan batunya udah dikasih. Iya, tetap ada yang mau ini sama gue. Ada, mungkin katanya ada dayangnya dari putri itu pingin ikut sama gue. Pingin gue jadiin suaminya. Gue bilang, jangan macam-macam lo. Iya, serius. Gue jadi beri. Itu ngobrolnya siang. Ketemuan. Gue gak jelas ngomong di telepon. Ketemuan. Lo bener lo. Masa mau ngibang malu kan udah nih kita balikin semuanya. Gue nggak tahu nih. Bawalah ke ya kalau udah orang pintar kan. Akhirnya diritualin, panggil anak yatim, bikin tawasulan, ya mungkin pengajian ya. Udah. Sampai yang seorang ya mungkin kalau bilang seorang ustadz ya. Masya Allah. Gue inget banget logat Betawi. Ente kalau di tempat itu entenya macam-macam ya. Apa yang ente buat? Ente terima akibatnya. Tidak ada api kalau tidak ada asap. Siapa yang menuai dia akan menabur. Siapa yang menabur dia akan menuai. Ente mau nggak sama yang sana? Kalau mau nanti ada teman aneh. Itu Ustadz emang agak kocak ya kalau gue bilang. Nggak mau, bener ngikut. Tapi gue tanya, Pak Ustadz ini gimana teman saya? Udah aman. Udah aman. Bisa dibuang sama Pak Ustadz? Bisa. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang cerita sama lo di Samawe Adventure. Begitu gue tanya tentang cerita itu, teman gue langsung, lo jangan cerita itu lagi. Dia langsung beser. Serius. Ya si Kiki itu langsung beser. Makanya panggilannya bocor. Tiap di ini kencing. Gak mau minum banyak, minum dikit pasti kencing. Gue gak tahu kenapa. Tapi sekarang sudah aman. Sudah aman. Bang, yang pengen gue tanya, Bang Kiki itu dia secara sadar nggak sih ngambil batu yang beda, ataukah menurut dia itu biasa aja, ataukah memang sudah kelihatan beda terus diambil? Menurut Bang Kiki gimana? Dia lihat itu kok batu koralnya katanya batu lain dari yang lain, bulatnya bagus itu loh, kayak ada yang dibentuk gitu loh. Mungkin kalau sekarang mungkin bilang aki kali ya, kok bagus banget diambil. Bagi menurut dia, kok batu itu kayak ada sinar-sinar katanya. Gue kan nggak lihat.
batu pas tadi ya, ngambil. Gue tuh pas lihat batu itu kok bagus banget batu itu. Kayak batu dia kasih lampu gimana, kayak begitu. Seperti itu. Berarti memang dia sebetulnya Kiki sadar bahwa batu itu memang beda gitu. Beda. Cuman mungkin ya, pengetahuannya aja yang nggak yang ini bahwa kan cuma batu buat nahan batu boker. bahan boker alasannya gitu ya. Tapi nggak ada yang tahu ternyata entah mustika entah apa gitu. Yang sini itu. Lo kok mungkin kalau sekarang mungkin ada handicap atau apa, itu gue mau videoin tuh. Kadang-kadang mereka, nggak mungkin gue begitu, nggak mungkin gue kesurupan. Biar tahu, nih lo mengalami gangguan nih, kita rekam. Cuman waktu itu tidak ada pikiran untuk merekam seperti itu. Lo gimana? Gue dimimpiin, gue ada seorang pesinden, bilangnya begini, Bayu, ayo nyanyi sama kita, nembang. Saya nggak tahu, tiba-tiba bisa gampang, tiba-tiba katanya badannya masuk ke dia. Kata Nia. Masa begitu? Iya. Begitu? Iya. Udahlah bro, anggap, bukan Cing, udahlah Cing, anggap aja gua halu. Kayak slap gitu loh, kayak masuk. Saya nggak ngerti, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa nembang. Ayo bisa, Itu masuk. di kota tuh ada yang ngajakin kayak gitu. Iya, pas Kopi Darat gini ngobrol. Siang-siang merinding kita dengar ceritanya. Kan gue penasaran, kenapa lah begini. Jadi juga nggak tahu pas gue ceritain gitu, pas gue ceritain seperti itu. Yang ngeliat lo bukan gue, nih 3 orang. Seperti itu, believe it or not. Iya. Jadi kesimpulan dari gue cerita ini berpatokan kepada kita sebagai pendaki gunung atau mapala ya. Jangan mengambil apapun kecuali gambar, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, jangan membunuh apapun kecuali waktu. Nyata ya itu barang ya, sama kita kayak kita di kota, kita ngambil barang orang, orangnya marah, kita diterakin maling, digebukin, dibawa ke kantor polisi. Oh ternyata ini, cuman kan mereka kan tak kasat mata, seperti itu. Oh ini berarti ada namanya mungkin hukum karma kali gue bilang apa, sebab akibat. Kenapa ada? Ya gue anggap bukan teror atau apa kejadian seperti itu. Pasti ada sebab akibat, nggak mungkin. Yeah. Nyata kita dalam mendaki gunung ya jangan ngeluh. Karena begitu kita ngeluh, ya benar. Ada yang itulah kayak gitu. Nemplok. Iya. Berarti kita kalau mendaki gunung ya nikmatin aja, ya capek istirahat. Udah resiko ya? Hah? Risikonya naik gunung ya capek? Iya capek, tapi ya biasa aja udah capek istirahat, nggak usah. Aduh lama banget kayak mengeluh perjalanan ini jauh, yang nikmatin aja kalau dalam mendaki gunung. Capek istirahat, tapi jangan ngeluh, jangan menyumpah, apalagi dengan marah-marah, teman ngumpat. motor. Iya, sama kayak kita ngobrol gini, tiba-tiba depan kita orang pada ribut, ini apa nggak kita timpukin tuh orang, kan gitu aja, logika ya. Kalau gue logika aja, seperti itu Bang Awe. Yap, jadi pelajaran ya Bang ya, maksudnya pelajaran yang bisa dipetik dari kisahnya Bang Heru ini sesimpel, maksudnya ini pesan adab, bukan hanya di gunung sebetulnya. Iya. Entah di pantai, Iya. entah di perumahan sekarang orang, ya, semuanya sama. Jadi jika kita sebagai tamu, toh misalkan taruh kita tidak mengerti aturan dari situ seperti apa, aturan resminya seperti apa, tapi secara tersirat sebetulnya aturan adab itu sudah ada bahwa jika kita bertamu ya kita jangan mengambil barang orang itu, jangan mengotori, permisi kah, toh memang kita gue benar-benar nggak tahu kok itu ada gerbang, itu batu musika, ya memang nggak tahu, tapi selayaknya jika mau mencari tempat peace atau buang air kecil ya carilah tempat yang tersembunyi, jangan kira-kira tempat yang menonjol, gitu. Terus mau ambil benda yang kira-kira jangan terlalu yang ikonik atau yang aneh, ambil pun yang biasa-biasa saja gitu. Ya balik lagi karena ketidaktahuan kita, jadi karena itu sebagai apa ya, pegangan kita untuk lebih berhati-hati. Jangan bukan berarti kan gue nggak ngerti, bukan karena lu nggak ngerti terus lu bisa seenaknya, enggak gitu. Maksudnya karena kita nggak ngerti jadi kita harus lebih hati-hati gitu. Jangan sembrono ya, jangan teriak-teriak kayak gitu kan. Simpelnya sama sih. Jadi berisik, ngumpat segala macam. Kalau sekarang lebih agak berbeda nih Bang. Agak berbeda kalau misalkan abang udah berapa puluh tahun mungkin nggak ngedaki gunung. 20 tahun. 20 tahunan nggak ngedaki gunung. Jadi konsep pendakian zaman dulu sompralnya kan mulut, karena tidak ada musik box.
Iya. mulut, teriak, segala macam. Dan lagi zaman dulu lebih terkenal dengan urakan segala macam gitu. Kalau sekarang kan memang sudah necis, udah maju lah, udah modern. Tapi adab itu beralih dari mulai ucapan kotor menjadi ucapan yang tidak lazimnya tuh jorok. Ucapan jorok, berisiknya tidak hanya ngobrol, tapi berisiknya tidak ngobrol, tidak teriak-teriak ngobrol, tapi musik. Oh iya. Musik-musik box yang istilah. Menurut gua sih sudah sangat mengganggu adab gitu. Adab dari tempat tersebut gitu. Bahwa pada saat kita masuk ke hutan, ya layak ke hutan itu sepi ya, kita hargain. Iya. Itu rumahnya binatang, rumahnya tumbuhan gitu. Begitu kita datang, ya sudah kita yang menyesuaikan diri. Iya. Dengan kondisi alam sekitar, bukannya alam di situ terus kita datang, alam yang harus menyesuaikan kita kan nggak gitu. Iya. Kita sebagai tamu yang harus menyesuaikan tuan rumah kan gitu. Iya. Nah, ini mungkin jadi kekhawatiran kita atau saya pribadi, teman-teman gitu kan. Banyak yang mungkin juga berpikiran, wah ini rese. Iya, tapi juga banyak yang melakukan. Tapi tidak sama-sama peduli. Pada saat ketemu orang yang pakai musik, box, teriak, ngomong kotor, ngomong teriak sembarangan segala macam. Yang tahu itu salah, dia nggak bersuara. Dia lebih pilih diam. Nah kan, kalau dulu kan nggak bang, ada tetangga berisik ngomong somprol, tetangganya pasti bilang, bang jangan gitu. Sekarang nggak. Oh. Sekarang lebih masing-masing bodo amat. Jadi pada saat satu berusaha untuk mengeksplor dirinya, tahu musik gede-gede, bukan malah mengingatkan, malah menandingi. Setelah lagi musik lebih gede lagi, ya semakin kacau sih kondisi adab keberisikan di gunung sekarang gitu. Bukan obrolan, bukan teriak-teriak, tapi lebih ke bising, polusi suara lah. Jadi kalau abang sekarang naik gunung Tarom, misalnya gunung gede, jalan sore dulu tuh bunyi tonggerek tuh masih krik. Sekarang mah nggak ada bang. Paling bunyinya musik Via Valen kayak gitu. Oh gitu. Musik TikTok. Iya, gue cuma lihat di YouTube aja. Ya polusi lah kayak gitu. Maksudnya mudah-mudahan ya teman-teman bahwa perilaku seperti itu adalah perilaku yang dilakukan sama teman-teman Bang Heru di masa lampau. Hanya saja kita melakukan hal itu di masa yang modern. Cuman beda caranya aja. Kesalahannya sebetulnya sama. Belum aja kita kena batunya gitu. Jadi pesan moralnya adalah ya sebagai tamu lah, hargai adat setempat. Iya. Jadikan ketidaktahuan kita itu sebagai hati-hatinya kita gitu. Jangan sebagai masa bodohnya kita. Iya. Tapi sebagai hati-hatinya kita untuk berbuat lebih teliti lagi. Oh ini jangan. Oh ini jangan. Oh ini jangan, lebih gitu. Dibanding gua nggak ngerti, bodo amat. Gua nggak ngerti, bodo amat. Bukan begitu. Iya. Tapi dibalik. Gitu. Ya mudah-mudahan sih pesan itu bisa diterima sama teman-teman semua sih bang. Gitu. Khususnya ya banyak pendaki-pendaki ya yang muda-muda, yang baru-baru kayak gitu. Yang lama juga usahain yang mengerti. Tegur gitu, maksud saya tegur gitu. Saya nggak jarang bang, hampir setiap naik gunung ribut. Ribut tuh ya ada beberapa yang ditegur mau langsung matiin, tapi ada juga yang ditegur dia ngotot. Banyak, ya maksudnya tolong gak usah ragu-ragu, tegur aja gitu. Iya. Karena bukan buat kita sendiri, cuman buat dianya juga. Jangan sampai hal itu akan menjadi bumerang buat mereka yang kayak gitu. Itu sih Bang Heru. Itu aja teman-teman, apa yang disampaikan oleh Bang Heru. Gue ngobrol-ngobrol tadi, sorry jarang lihat kamera, kita asik banget tadi. Bicara portal, bicara desa gaib, bicara apapun itu ya walau alam ya. Walau alam dalam artian kita tidak meminta untuk kalian harus percaya ya tidak. Karena bicara mistis, bicara dunia lain ya saya sama Bang Heru aja penglihatannya bisa berbeda gitu kan. Penilaiannya bisa berbeda. Sama teman-teman juga punya pemahaman yang beda. Jadi mangga sok dipahami secara pribadinya seperti apa. Kalau misal pun wah ini kayak dongeng ya, ambil pesan positifnya aja. Iya. Itu aja kali Bang ya. Makasih teman-teman sudah nonton cerita dari Bang Heru Survival di channel Samawe Adventure. Terima kasih. Yang belum support channel Samawe Adventure, silahkan support dengan cara klik subscribe-nya. Klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi di video-video terbaru dari Samawe Adventure. Dan kasih like dan kasih komentar yang banyak. Terima kasih.
Jangan lupa juga untuk dukung kegiatan ekspedisi 30 Summit dari Sama White Venture yang insya Allah akan dilaksanakan bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Mei 2022, Bang. Jadi kita ada ekspedisi 30 Summit dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya gunung dari Aceh sampai Papua, tapi juga ada 17 desa adat yang akan kita ungkap dan kita siapkan literasi dokumentasinya untuk bisa teman-teman nikmati nantinya. Oke, salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.